Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu Dini Isnaini Effendi SPD. Salam BK Ceria. Materi bimbingan konseling hari ini adalah tips hidup sehat pada masa pandemi. Tapi sebelumnya kita review dulu ya tugas minggu lalu. Nih, ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan. Sudah bagus semuanya, harapan-harapannya sudah dituliskan di usia berapa dia akan mencapai harapan tersebut. Hanya ini ada beberapa nih yang hampir sama ya kekurangannya. Deskripsinya agak kurang nih, misalnya cuma menyebutkan aja saya usia sekian pengen umroh. Nah, ada bagusnya sambil dideskripsikan. Untuk mencapai harapan tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Contoh misalnya kalau mau umroh kan harus tabung dulu gitu. Secara garis besar sudah bagus ya semua tugas yang dikumpulkan. Hanya tinggal melengkapi yang kurang-kurangnya tadi yang sudah Ibu jelaskan. Harapan Ibu semoga apa yang kalian tuliskan dan apa yang kalian gambarkan dapat tercapai. Ingat, hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Jadi harus tetap semangat, dikejar, berusaha dan berdoa agar harapan-harapan kalian bisa tercapai. Oke, kita memasuki materi yang berikutnya di minggu ini, yaitu tips menjaga kesehatan pada masa pandemi. Walaupun Ibu sudah paham, kalian pasti sudah tahu beberapa poin ya untuk menjaga agar terhindar dari virus corona. Hanya ini Ibu ingatkan lagi, barangkali ada yang sudah lupa karena pandemi ini sudah hampir 9 bulan ya. Kita langsung ke tips yang pertama ya, yaitu hindari stres katanya. Karena memang stres itu bisa mempengaruhi mental kita, bukan hanya mempengaruhi mental, bisa juga mempengaruhi fisik kita. Nah, yang berikutnya ini cukup waktu untuk istirahat ya. Orang dewasa itu maksimal tuh istirahatnya 7-8 jam per hari. Untuk yang remaja dan anak-anak 9-10 jam per hari. Dan yang berikutnya adalah stop merokok nih buat kalian nih yang yang udah mulai suka ngerokok nih, coba di stop dulu sekarang pada saat masa pandemi ini agar kesehatan kalian tetap terjaga. Yang berikutnya jelas ya, tidak boleh mengkonsumsi alkohol. Yang berikutnya adalah jalani pola hidup sehat ya, olahraga yang teratur. Olahraganya bisa banyak olahraga yang bisa dilakukan di rumah ya, workout gitu, banyak tutorialnya tuh di YouTube, kalian bisa lihat. Berikutnya adalah konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran atau suplemen tambahan jika diperlukan ya. Yang berikutnya adalah jaga suhu tubuh agar tetap hangat untuk mencegah masuknya virus ke dalam tubuh katanya. Makanya sangat dianjurkan ya pagi-pagi ini sekitar jam 10-an tuh kita berjemur gitu ya, agar menjaga daya tahan tubuh kita, suhu tubuh kita supaya tetap hangat. Yang berikutnya adalah hindari dehidrasi. Virus lebih mudah menyerang bila daya tahan tubuh menurun karena kurang cairan. Selanjutnya yang terakhir itu jaga kesehatan dengan tetap melakukan physical distancing ya. Jadi jaga jarak tuh minimal 1 meter. Dan jangan lupa kalau keluar rumah harus menggunakan masker dan membawa hand sanitizer. Oke, sekarang ini ada tips hindari panik menghadapi COVID-19. Walaupun pandemi ini sudah 9 bulan, tapi tetap aja ya kita kadang kalau dengar kabar, apalagi ada misalnya warga satu RT, satu RW yang terkena virus, kadang-kadang kita jadi panik nih. Wah, ada yang kena nih virus gitu. Apa yang harus kita lakukan? Di sini ada beberapa tips. Yang pertama, ngobrol dengan orang terdekat, bisa dengan tentu yang paling terdekat itu yang pertama keluarga ya, atau bisa juga dengan sahabat. Karena kita tidak bisa bertemu, kalian bisa video call ya, bisa video call atau teleponan. Nah, saling bercerita, bertukar cerita. Biasanya ketika orang menceritakan sesuatu itu, apalagi kecemasannya itu bisa sedikit berkurang, curhat lah intinya Maya kayak gitu. Terus kalian juga kan bisa meminta masukan untuk menenangkan kalian saat itu. Berikutnya, terapkan gaya hidup sehat yang tadi tipsnya udah Ibu jelaskan ya. Kemudian yang berikutnya, cek fakta dan hanya percaya informasi dari pihak terpercaya. Jangan terlalu cepat menyerap sebuah informasi yang belum tentu kebenarannya. Apalagi pada zaman sekarang kan kalian pasti banyak tuh yang sering lihat di medsos ya, ada beberapa informasi mungkin yang belum pasti. Nah, dicari dulu, betulkah, cek dulu faktanya apakah informasi tersebut betul.
benar nggak nih yang terpapar corona itu satu RT sama kita misalnya. Kayak gitulah, pastikan gitu. Kemudian tenangkan diri ya, tenangkan diri. Salah satu cara yang paling mudah untuk menenangkan diri adalah tarik nafas 5-10 menit. Nah, biasanya itu bisa meringankan. Kemudian bisa berdoa, sholat ya, atau beribadah dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah menyibukkan diri, katanya cari kesibukan. Libatkan diri kalian dalam kesibukan yang positif tentunya, yang bisa kalian lakukan di rumah. Selain kalian bisa berolahraga di rumah, yang penting dulu, yang utama bisa dilakukan, kerjakan tugas-tugas sekolah. Karena masa pandemi ini walaupun kalian di rumah itu tidak berarti kalian sedang liburan gitu. Jadi lakukan, kerjakan tugas-tugas, mempelajari materi, belajar individu, kemudian membantu orang tua setelah itu. Jadi sibukkan diri kalian. Yang terakhir adalah kurangi intensitas melihat media online. Mengapa? Karena dikhawatirkan kalian nanti menemukan berita-berita atau info-info ya yang belum tentu belum tentu kebenarannya, sehingga bisa membuat kalian merasa takut seperti itu ya. Intinya gunakan media online dengan cerdas, begitu ya. Materi untuk minggu ini dirasa cukup. Nah, sebelum ditutup, coba ini ada artikel yang menuliskan tentang masuk sekolah awal 2021. Ada tugas yang harus kalian kerjakan nih menanggapi artikel tersebut. Apa tanggapan kalian tentang masuk sekolah awal 2021? Berikutnya, tuliskan persiapan apa yang akan kalian lakukan saat akan mulai kembali masuk sekolah setelah masa pandemi ini. Kalian tulis jawaban kalian di buku, kemudian kirimkan ke Google Classroom. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti dicantumkan juga di Google Classroom ya. Oke, alhamdulillah, terima kasih. Materi minggu ini cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam BK ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.